Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Ramadan kedua. Sahabat sekalian, kemarin awal Ramadan, nah di sini 2 April Ramadan, awal Ramadan, ada satu kejadian yang membuat saya semakin yakin bahwa tidak ada satupun kejadian pasti, semuanya atas izin Allah. Waktu itu dari maghrib, karena kita nggak tahu ini bakal Ramadan atau enggak, belum ada keputusan. Akhirnya saya datang ke hotel, mandi, makan, istirahat. Yang lain banyak yang nunggu di masjid. Qadarullah, ketika saya turun sudah adzan Isya, semuanya sudah ditutup. Kami yang telat cukup banyak. Setiap kami mau masuk dilempar lagi, setiap kami mau masuk dilempar lagi, setiap kami masuk dilempar, sampai kami harus berjalan sampai ujung. Sampai setelah nyampe di masjid yang paling ujung, Masjidil Haram yang paling ujung, sholat isyanya selesai. Qadarullah tidak sampai sana. Akhirnya di sini kan sekitar 23 rakaat ya, 21 atau 23 rakaat. Saya 8 rakaat sudah selesai. Mundur. Saya mau lanjutin nanti karena ngantuk, mau sahur aja gitu ya. Sebelum sahur saya mau lanjutin lagi dengan witir. Apa yang terjadi? Diputerin lagi, gak bisa masuk ke pelataran masjid, harus muter ke belakang. Sampai saya bingung. Akhirnya saya duduk dan saya beristighfar. Dan saya tunggu sampai sholat tarawihnya selesai. Akhirnya dibuka, itu pun harus menunggu orang keluar dulu baru bisa masuk. Sampai hotel, lelah, capek, ngantuknya hilang. Akhirnya dapat pelajaran berharga. Pelajaran berharganya apa? Pelajaran berharganya adalah yang pertama, sahabat sekalian, kalau Allah sudah tutup, kalau Allah sudah tidak mau bantu kita, siapa yang mau bisa bantu? Kalau Allah menguji makhluknya, misalnya kita susah dapat jodoh, siapa yang bisa membantu kita? Sebaliknya, kalau Allah sudah membantu kita, siapa yang bisa menghalangi? Maka seringkali kita ini ngotot sama Allah. Kita ingin seperti ini, seperti itu, seperti itu. Sampai kita lupa bahwasannya semua ini adalah ujian pasti sesudah izinnya Allah, dan Allah ingin memberikan pada kita ayat yang hidup. Allah ingin kita kembali padanya. Allah ingin mengingatkan kita. Jadi kalau kita sekarang diuji dengan kesusahan hidup, kita diuji dengan kesulitan ekonomi, susah dapat jodoh, ada penyakit dan yang lain, kembali pada Allah. Allah yang bisa menyembuhkan. Seperti Nabi Ayub yang sabar, yang akhirnya Allah berikan kesembuhan. Seperti Nabi Sulaiman yang akhirnya diberikan banyak kerajaan yang tidak ada lagi kerajaan setelahnya, yang lebih besar, yang lebih kuat. Maka kalau kita kembali pada Allah, setiap ujian apapun kita akan konekkan sama Allah, maka insya Allah membuat kita semakin yakin dengan pertolongan Allah, membuat kita semakin jadi orang yang dalam hidup ini dituntun. Seperti saya yang tadi, kenapa saya bisa seperti itu? Bisa jadi karena saya memakai cara saya sendiri, navigasi saya sendiri. Ternyata ketika kita mau pakai navigasinya Allah, mau kita mempersiapkan diri tepat waktu masuk masjid, tepat waktu untuk bisa sholat isya, tarawih dan yang lain, Allah akan mudahkan. Nah, karena saya pakai cara sendiri jadi ribet ya. Orang mau dapat jodoh pakai cara sendiri, pakai pacaran, pakai mendekati zina. Orang ingin berbisnis dengan pakai riba, berarti dia sedang menentang caranya Allah, maka dia akan hancur sendiri. Tapi sebaliknya, ketika kita dituntun oleh Allah, maka akan terjadi percepatan, akan terjadi sebuah eskalasi. Apapun yang dia inginkan, Allah akan mudahkan. Maka pakailah cara Allah agar kita dituntut untuk menjadi lebih baik. Saya Setia Furmali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.